Halo guys, balik lagi di channel aku, Salsabila FX. Jadi hari ini aku seperti biasa bakal ngebahas hal horor. Cuman yang membedakan di kali ini adalah aku bakal ceritain hal horor yang aku berdua nih pernah ngalamin. Nah, daripada lama-lama, mari kita bahas. Oke, jadi di sini perkenalan dulu. Ini temen aku yang bakal nemenin aku cerita. Perkenalkan, nama aku Selomita. Oke, jadi mulai aja ya. Awal mulanya itu adalah kita dapet tugas kelompok yang dimana ada 4 cewek dan 4 cowok, itu termasuk kita ya. Nah, kita itu diberi tugas yang dimana tuh disuruh bikin video gitu tentang norma kesopanan. Jadi akhirnya kita ngide buat bikin video yang isinya itu tentang contoh norma kesopanan dan norma yang tidak sopan. Nah, karena kita ada kepentingan lain juga, karena di sana itu temen aku ngusulin, di saat itu kan kelas aku tuh lagi butuh apa ya, kayak tanaman-tanaman gitu. Nah, temen aku ngusulin kalau misalkan dia di perumahan dia tuh punya tanaman, jadi sekalian juga kita bikin video, sekalian juga kita ambil itu tanaman buat kelas. Jadi kita berlapan itu ke sana. Nah, transport yang kita pakai itu adalah kereta. Terus abis itu sebenarnya itu tuh wilayahnya itu kayak di pedalaman gitu. Jadi setelah kita naik kereta, kita tuh bakal harus jalan dulu untuk nyampe komplek perumahannya. Nah, sebelum masuk perumahannya juga itu kita harus banget ngelewatin pemakaman gitu. Jadi kuburan. Setelah kita lewatin kuburan, baru kita masuk ke perumahan temen aku ini. Nah, kebetulan perumahan temen aku ini tuh jarang banget dikunjungin sama keluarganya. Nah, pas banget kita masuk atau kunjung ke situ, itu bener-bener kayak bukan terbengkalai sih, iya sih terbengkalai, kelihatan udah kayak rumah yang terbengkalai banget karena rumput-rumput itu udah pada tinggi banget, terus juga lantai-lantai udah pada kotor kayak yang nggak disapu sama beberapa hari. Tapi di sebelah kanan kirinya masih banyak warga-warganya yang masih ada gitu, maksudnya masih ditempatin. Jadi ya udah, kita itu bodohnya di situ kita ngelakuin kesalahan yang fatal banget adalah kita itu pas masuk itu rumah, kita nggak ada yang sama sekali ngucapin salam, bener-bener nggak ada, karena kita tuh cuman sibuk naro barang. Terus ada beberapa orang yang beresin rumah, terus ada juga yang temen aku yang tiba-tiba apa ya, motong rumput, karena di sana itu disediain garit untuk potong rumput. Nah, ada beberapa juga yang ngerjain tugas untuk shoot video. Terus sampai waktu pas asar kalau nggak salah ya, di saat kita lagi ngetek video, mungkin karena terlalu berisik ya, pas kita bagian tidak sopannya itu ada beberapa warga yang ngingetin kita buat jangan berisik, jangan berisik. Udah berkali-kali tapi kita cuma iya doang, abis itu kita lanjutin lagi ngetek. Nah, itu sampai akhirnya kita maghrib. Nah, maghrib itu ternyata kita belum selesai ngetek video dan itu tuh keadaannya udah gelap banget. Terus di situ hujan dan petir ada di mana-mana. Iya. Nah, itu tuh waktu itu ngetek bagian video aku kan. Nah, waktu itu aku lagi ngetek bagian yang tidak sopan. Nah, itu aku lagi posisinya di luar rumah. Terus aku itu kayak ngegedor-gedor pintu gitu, kayak cepetan bukain, karena itu bagian yang tidak sopannya kan. Nah, udah setelah kita ngetek video itu maghrib ya, kita ngetek video. Habis itu kita masuk ke rumah dan kayak ya udah kita mutusin buat istirahat dan kita kayak sambil foto-foto gitu loh buat kenang-kenangan. Nah, pas kita foto-foto bareng itu baru 2-3 foto, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu. Kita bingung dong, kayak kita semua kaget. Tapi kita mikirnya kalau misalkan itu ada salah satu teman kita yang bercanda. Iya, tapi ternyata nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya ada salah satu teman kita yang bilang kalau misalkan bukan iseng atau setannya, tapi kita lebih takut kalau misalkan ada orang yang jahat, karena di depan rumah itu masih ada garit yang kita pakai buat potong. Iya, sama barang-barang kita juga masih ada di luar. Tuh, akhirnya
kita lari keluar, terus kita ambil semua barang-barang kita termasuk garitnya yang ada di luar buat dimasukin ke dalam. Nah abis itu kita lanjut lagi foto-foto. Nah waktu itu pas kita lagi foto-foto di foto keempat atau ketiga, nah tiba-tiba ada ketokan kedua. Nah ketokan kedua kalinya itu waktu itu ada temen aku yang di belakang cowok, jadi kita mikirnya dia kan. Dia ternyata dia bukan. juga loncat ke kasur, makanya kita shock itu karena dia loncat. Iya kalau Itu misalkan mulai kayak enggak foto lagi, cekrek. Ada beberapa foto yang hilang di HP, padahal itu benar-benar belum dihapus, jadi benar-benar hilang aja gitu. Setelah kita foto lagi, beneran ada ketokan ketiga. Nah pas ketokan ketiga itu salah satu temen aku cewek ada yang bilang Yang Kak, pemilik Iya, rumah pemilik ini rumah yang ini. kita lagi pakai buat tempat shoot video. dia bilang ke kita kalau misalkan dia itu ngerasain mual sama pusing. Nah terus akhirnya ada salah satu teman cowok yang nyeletuk kalau misalkan Dia mualnya mau muntah mah ya udah biasa aja, cuma kalau misalkan mual doang kayak nggak jelas gitu, soalnya dia tuh emang beneran bilang kayak mual doang, jadi dia nggak ngebahas apa-apa lagi. Terus dia juga sempet ke kamar sebelah iya ya. ke kamar sebelah. Nah setelah di kamar sebelah itu mungkin mualnya makin parah ya, akhirnya dia masuk ke kamar mandi lari. Dan bodohnya aku malah nutup pintu karena aku kayak mikir wah ini orang mau muntah nih, jadi aku tutup aja pintunya. Terus akhirnya ada salah satu teman yang bilang buka pintunya. Akhirnya aku buka. Nah pas aku buka dia udah bener-bener kayak Dia ketawa. iya Tiba-tiba. kayak orang beda banget. Terus akhirnya kita keluarin dia dari kamar mandi, terus dia udah bener-bener gak sadarin diri di situ. Dia udah bener-bener istilah katanya kesurupan. Kayak waktu itu tuh dia kalau nggak salah suaranya kayak suara cewek yang anak kecil. Tadinya aku pikir itu cuma bercanda ya, karena kayak aku nggak pernah ngeliat secara langsung orang kesurupan Ya, itu kayak betul. gimana. Tapi pas dilihat ternyata suara dia itu bener-bener iya dan kayak beda banget. Mungkin ada 4 suara dia Iya, tuh iya. kalau nggak salah di malam itu. Nah akhirnya kayak kita nggak ada inisiatif buat manggil tetangga di luar, tapi kita kayak berusaha buat Doain nyadarin dia. sendiri. Iya nyadarin dia. Terus akhirnya kayak waktu itu kalau nggak salah ada yang nyetel YouTube tentang Al-Quran, terus ada yang berusaha berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, terus ada yang aku itu bagian pegangin dia sama temen aku yang bagian ngedoain Jadi ada dia. salah satu teman cewek kita yang emang dia tuh penakut banget, jadi bener-bener kita tuh harus ngehandle dia juga buat kayak udah stop jangan nangis, kita bakal balik bareng-bareng gitu. Iya dia pecah banget, itu dia yang paling pecah, yang bikin semuanya ricu banget kan. Pas lagi nggak lucunya itu pas lagi kayak nyetel video Al-Quran di YouTube malah ada iklan. Nah, terus bodohnya kita suruh 2 temen cowok kita itu untuk manggil orang yang bisa tahu nih tentang ginian. Dia malah manggil orang yang non muslim, bener. Sedangkan kita dan temen kita rata-rata tuh berlapan itu Islam semua, dan itu bodoh banget. Tapi untungnya di daerah situ ada ustadz, jadi langsung kita panggil ustadznya. Terus juga sempet setelah kejadian itu kita sempet ke rumah ustadznya, disuruh sholat terus wudhu. Dan malam itu kita pikir kita bakal nginep di tempat itu, nyatanya enggak. Jadi kita pulang di jam 11 ya. Di jam 11 setengah 12 lah ya. Jam 11 itu kita baru sampai rumah dia itu jam setengah 1, dan kita ceritain semuanya kejadian ke orang tuanya dia. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Oke, gitu aja mungkin cerita horor dari kita berdua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, dadah, see you the next time.